Selanjutnya, pemulihan operasional, diinformasikan bahwa jalur hilir itu telah dibuka jam 1.30 pada tanggal hari Selasa kemarin, tanggal 27, jam 1.30 malam, ya, atau dini hari, sehingga jalur itu sudah bisa dilewati oleh kereta-kereta jarak jauh yang arah dari timur. Tadi malam jam 2, alhamdulillah, yang jalur hulunya itu setelah pripal, artinya bebas dari puing-puing, dan kita sudah pastikan bersama KNKT juga memastikan keselamatan pemakaian jalur ini untuk pemakaian kereta-kereta jarak jauh. Walaupun kami masih melakukan pembatasan kecepatan 30 km per jam di stasiun ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa insya Allah siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi sama dengan sebelumnya. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Tentunya kami terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan ini. Dalam masa pemulihan kami membuka 2 posko tanggap, ya. Itu satu adalah di Bekasi Timur ini, stasiun Bekasi Timur ini, dan satu lagi di Gambir selama 14 hari ke depan. Selanjutnya kami sampaikan lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, dan kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan, perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Pak, kenapa bangkai gerbong itu belum dipindahkan? Itu kita lakukan bertahap, ya. Kemarin perlu kita sampaikan bahwa kita melakukan evakuasi dari penumpang itu selama hampir 10 jam, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan penarikan dari gerbong, dari lokomotif yang ada di dalam KRL kemarin itu, ya. Setelah itu kita baru bisa mulai melakukan evakuasi dari bangkai KRL itu mulai dari jam siang kemarin, ya, jam 12 sampai jam 1, ya. Sehingga untuk prosesnya kita akan melakukan bertahap, dan pada saat ini sudah dapat clearance dari KNKT bahwa jalur itu sudah bisa dilakukan dengan catatan pembatasan kecepatan. Pak, kemarin kan ada usulan Menteri PPA bahwa gerbong perempuan akan dipindah. Ini bagaimana tanggapan dari KAI? Seperti yang saya sampaikan tadi, KAI menjamin keselamatan, ya. Bagi kami keselamatan tidak ada toleransinya sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki dan perempuan. Pak, evaluasi penempatan gerbong khususnya yang gerbong wanita itu seperti apa? Kemudian ada evaluasi pembangunan di Bekasi nggak sih Pak terkait kondisi pasca kecelakaan, misalnya membangun jembatan layang, kemudian penataan jalur kereta api ini seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan, bagi kami PT Kereta Api Indonesia keselamatan adalah nomor 1. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan atau pengguna jasa perempuan maupun pengguna jasa dari laki-laki. Tentang penempatan laki dan perempuan itu hanya untuk kenyamanan atau kemudahan saja, ya. Jadi selama ini kami mengutamakan perempuan untuk
tingkat kenyamanan dan kemudahan akses dan tentunya keamanan di dalam kereta juga. Yang pertama, yang kedua tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, kita langsung hari ini jalan untuk membenahi dan melakukan aksi-aksi yang sangat penting untuk menangani perlintasan-perlintasan ini, baik itu perlintasan yang resmi atau yang terdaftar tidak ada peralatannya, tidak ada penjaganya. Kami akan lakukan peningkatan atau pemenuhan dari syarat-syaratnya, dari SPM-nya. Kemudian yang perlintasan-perlintasan liar, kami juga akan melakukan aksi selama tidak memenuhi aspek keselamatan. Kami mohon media, teman-teman media, membantu kami menyuarakan kepada masyarakat juga, kalau tidak memenuhi keselamatan dan membahayakan jiwa, maka kami akan tutup. Pak Menteri, Pak Menteri terkait dengan proyek dari double track atau Dwi Ganda Pak di jalur Bekasi Cikarang, apakah sudah masuk ke dalam DIPA APBN Pak? Jika belum, kapan? Baik, untuk pembangunan double track kami akan menyesuaikan tentunya dengan PT KAI. Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah. Ke depan dapat bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI, sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator. Jadi ini perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada PT KAI, termasuk diantaranya adalah pembangunan double track tersebut. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI. Ya. Oke. Berkaitan dengan statement Mbak yang mengatakan bahwa ini adalah produk cacat, ini harus kami verifikasi karena tentunya pemerintah dalam memberikan izin kendaraan yang beroperasi itu sudah melalui proses-proses. Jadi kita harus melihat kembali bahwa informasi itu sebagai bentuk sebagai produk cacat tidak serta-merta bisa kita mengatakan bahwa itu betul, tapi akan kami verifikasi. Harus kami lihat lagi proses keseluruhannya. Tapi yang pasti kendaraan yang beroperasi di jalan di Indonesia sudah melalui tahapan-tahapan dan proses itu tentunya sudah mereka lalui. Bahwa akan dievaluasi ya, karena setiap kendaraan pun setiap model baru yang akan beroperasi di jalan itu akan melalui proses dari mulai pemeriksaan dari proses produksinya sampai kemudian kepada uji coba di jalan. Jadi mengatakan bahwa itu cacat itu harus kita lihat lagi bagaimana kendaraan tersebut dari mulai produksi di pabrik sampai dengan uji tipe, uji layak jalan dan sebagainya. Gitu Mbak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita sudah punya data 1.800 itu, mana prioritas satu yang sangat membahayakan, itu yang akan kita prioritaskan dulu di tahun ini. Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ada rencana untuk pengalihan pengelolaan dari aset-aset prasarana ini. Kami sekarang dengan Kementerian Perhubungan sedang berproses cepat juga untuk melakukan ini. Segera nanti saya akan sampaikan. Bapak, dua pertanyaan Pak dari berita satu. Berarti verifikasi gerbong perempuan tidak dipindahkan ke tengah atau seperti apa Pak? Yang kedua adalah tentang banyak juga spekulasi dari masyarakat yang mengatakan kalau
hambatan dari pembabatan jalur liar ini karena ormas, Pak, benar nggak sih? Dan juga apa yang harus dilakukan terhadap ormas tersebut? Ya, satu adalah mengenai gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih, karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Jadi untuk sementara aspek itu yang kita gunakan untuk. Soal keterlibatan ormas, Mau jawab yang tadi yang lintasan, tadi kan sudah dijawab sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa jalur sudah mulai dilalui, tapi dengan pembatasan kecepatan. Ya, ada pembatasan kecepatan karena itulah yang direkomendasikan oleh KNKT. Selanjutnya KNKT akan mengevaluasi ya jalur keretanya maupun juga persinyalannya, karena ini kan kalau yang kereta jarak jauh ini tidak menggunakan listrik ya. Jadi KNKT akan mengevaluasi mengenai listriknya juga, persinyalan listrik dan jalurnya. Nah, setelah ini bisa dinyatakan clear, maka untuk KRL insya Allah siang ini bisa kita buka kembali untuk KRL, tapi untuk jarak jauh sudah kita mulai coba ya. stasiunnya belum ya Pak? Kalau stasiun ini belum akan beroperasi karena lagi Nanti siang, karena kan sebagian besar stasiun ini kan digunakan oleh pengguna KRL. Begitu KRL kita menyatakan bahwa sudah clear semuanya dari aspek teknis khususnya maupun keselamatannya, maka stasiun ini akan kita buka kembali. Ya. Nanti kita tunggu dari KNKT, mereka sedang menguji jalur sebenarnya sudah diuji karena sudah dilalui oleh kereta jarak jauh. Kemudian sinyal kita akan uji dan juga LA atau lintasan listrik, ya itu yang akan dikelirkan oleh KNKT pada siang hari ini. Ya, kalau mau lihat nanti bisa menunggu, ya. Ya, jam ini kan persiapan. Saya tidak mau buru-buru, kasihan nanti kan kita harus memastikan bahwa semua sudah memenuhi aspek keselamatan.